saja ku tak segera lakukan, tapi selalu ku coba berlindung. Aku berdiri cari pandu, Indonesia kebangsaanku, perasaan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah dalammu untuk Indonesia, Indonesia yang merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Tata lingkungannya, tata sampahnya, ada pabrik pengelolaan sampah di sini sehingga sampahnya menjadi energi, kemudian para petugasnya sejahtera, kemudian lingkungannya mulai juga diatur karena kalau jumlah penduduknya makin bertambah terus, perumahannya makin banyak terus, nanti Depok penuh sesak. Tetap aja kan ruang manusia itu tidak hanya cukup oleh manusia, harus ada ruang terbuka hijaunya yang baik, saluran airnya harus bersih, rumah-rumahnya harus berjarak, tidak terlalu rapat, sehingga di Depok itu menjadi tempat yang indah dan nyaman bagi warga. Kang, tadi sempat bahas gaji tukang sampah itu, Kang. Ya, itu di mana-mana keprihatinan ya. Gaji tukang sampah ini di Jawa Barat ada yang masih 1.600.000, masih ada 1.200.000. Padahal tugas mereka berat banget, resiko penyakitnya tinggi. Dan tidak mau sembarang orang melakukan kecuali orang-orang yang sudah mendedikasikan diri. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu karena masih ada gaji tukang sampahnya minimal ya lah, minimalnya kalau saya sih 4 juta ya. Sehingga bisa mereka hidup sejahtera dan nanti orang tertarik untuk menjadi petugas kebersihan. Di negara maju juga petugas kebersihan dihormati. Di Indonesia ini orang yang bekerja berlumur sampah, berlumur malah tidak pernah dihormati. Tapi orang yang kerjanya cuma ngomong begitu dihormati. Berarti itu salah satu program apa ntar? Ya, ke depan saya mau dorong. Yang saya dorong itu adalah bagaimana para petugas sampah itu mendapat upah yang layak, termasuk juga RT harus dihormati sehingga RT menjadi garda terdepan dalam pembangunan, tetapi juga mereka diperhatikan dari sisi honorarium sejahtera. Saya dulu pernah ngasih contoh lagi di Bupati. Kalau di Depok targetnya berapa, Kang? Di Depok targetnya berapa secara kan di Depok kan basisnya BKS. Oh, saya punya target 70%. 70%. Ya. Kang, terkait kesehatan di Depok, Kang. Sebenarnya agenda ini bentuk rasa syukur kami atas dilantiknya tanggal 3 September 2024 menjadi anggota DPRD. Tetapi ada kepedulian dari Kang Deddy Mulyadi, salah satu pimpinan dari Partai Gerindra, untuk datang di acara syukuran ini. Bang, ini kan Jabar sendiri kan calonnya ada 4, ada strategi khusus nggak sih Bang untuk memenangkan Kang Demul nanti? Strategi khusus ada, tapi insya Allah yakin Kang Deddy Mulyadi akan menang di pemilihan gubernur Jawa Barat. Bang, ini kan sudah terpilih menjadi anggota Dewan, Bang. Ini kan persoalan sampah di Depok cukup darurat nih, Bang. Apa yang akan dilakukan, Bang, untuk Depok sendiri, Bang? Sebenarnya
untuk Depok sendiri yang pertama masyarakatnya harus tingkatkan kesadarannya sehingga dibuat swadaya yang mana untuk meminimalisir permasalahan sampah. Misalnya kesadaran tentang pemilah dan lain-lain, dan pemerintah harus hadir untuk memberikan fasilitas dan memberi akses swadaya-swadaya masyarakat yang peduli kepada sampah. Nah, hari ini kan belum ada perhatian terkait dengan masyarakat atau swadaya di tengah-tengah masyarakat yang mengelola pengelolaan sampah. Berarti harus dari hulunya dulu ya Bang? Ya, jadi sebenarnya harus ada kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, kolaborasi dengan baik, dan harus terintegrasi dengan regulasi yang pasti terkait dengan sampah. Prioritas kerja selama 5 tahun pasti mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kota Depok. Duduk di komisi apa nih, Bang? Komisi apa? Komisi, saya mengikuti perintah partai, pasti saya patsun perintah dari partai Gerakan Indonesia. Abang kan juga sebagai ketua Prabowo Mania. Ya. Nah, kalau demo sendiri menargetkan 75% ya sebenarnya apa aja nanti yang akan dilakukan. Kalau dari Prabowo Mania pasti kita akan menyekemakan di seluruh Kota Depok akan ada pembisik-pembisik Deddy Mulyadi untuk memilih Deddy Mulyadi ini pasti. Yang kedua pasti akan bekerja keras untuk memenuhi target 75% terisi di TPS di Kota Depok. Termasuk tadi program atau lomba palang pintu ya Bang? Lomba palang pintu itu sebenarnya bentuk kepedulian Kang Deddy kepada budaya yang harus tetap dilestarikan, apalagi hari ini saya punya rencana anak-anak muda tuh harus paling depan, apalagi terkait dengan budaya. Nanti siap menyukseskan itu apa nanti dari Abang nih panitianya? Siap mensukseskan, nanti panitianya memang kami beserta dengan teman-teman pemuda yang ada di Kota Depok untuk merumuskan acara itu, karena waktu persiapannya juga cukup singkat, sekitar tanggal 14-an lah mulai acara. Di mana? Acaranya tetap masih di Kota Depok, di antara di Sawangan sama di Cilodong. Itu tiap kelurahan pasti ada Bang? Tiap kelurahan insya Allah pasti ada, karena pada saat saya keliling aja 12 kelurahan yang ada di Cilodong Tapos itu ada palang pintu yang berubah. Bang, terkait tadi Abang waktu tadi di panggung itu mengajak warga untuk pungut sampah. Nantinya sampah itu akan dibuang ke TPA Cipayung atau gimana Bang? Enggak, jadi sampah itu tadi kita harus sebagai stakeholder yang ada di kelurahan, di kecamatan, atau anggota dewan, atau siapapun yang memiliki kesadaran lebih harus membuat sebuah fasilitas, atau kita memfasilitasi sebuah wadah yang bisa mengurai atau mengolah sampah sehingga sampah itu tidak dibawa ke Cipayung. Jadi bisa mengurangi persentase sampah yang dibawa ke Cipayung. Misalnya kita bisa melakukan pengolahan sampah dengan alat, intinya karena saya udah membeli alat nih. Saya belajar di Banyumas, saya udah beli alat. Nah, insya Allah nanti alat itu akan beroperasi di bulan Oktober tahun ini. Di mana tuh pengoperasian? Alat pengurai sampah itu nggak jauh beda dengan yang ada di Banyumas. Outputnya itu akan tanpa asap, dia akan menjadi kayak pumping drop. Terus yang organik itu nanti kita urai di ikan dan maggot. Tapi intinya sampah residu bisa hilang. Nah, ini nanti sistem kerjanya lebih lanjut akan saya jelaskan. Insya Allah bulan Oktober, dan itu bukan uang pemerintah, itu uang saya pribadi yang punya semangat. Saya belajar dari Kang Deddy Mulyadi. Satu mesin itu berapa sama beli berapa mesin? Rahasia ya. Bang, sejauh ini kan Pemkot Depok membuang sampah di Lulut Tambun ya Bang? Iya. Itu Abang lihat itu sudah tepat atau belum? Sebenarnya masalah sampah itu bukan memindahkan masalah ya. Jadi contohnya misalnya sampah dari Tapos dibawa ke Cipayung, kan hanya memindahkan masalah. Nah, sebenarnya harusnya sampah itu bukan dipindahkan, tapi dimusnahkan. Harusnya lebih punya pola terkait dengan solusi masalah sampah ini, bukan dipindahkan tapi dimusnahkan. Nah, itu yang harus dibuat oleh pemerintah. Berarti Abang menilai itu kurang tepat ya Bang untuk dipindahkan ke Nambo? Kalau dipindahkan hanya mindahin masalah aja. Jadi beban anggaran itu APBD ya? Nah, itu harus dibuka kepada publik, APBD yang diperuntukkan ke sana berapa, apakah itu efektif atau tidak.
efisien atau tidak. Apabila hanya memindahkan masalah, Still bang, harga mesinnya statusan apa miliaran? intinya itu pakai rezeki saya pribadi, bukan pakai APBD. Statusan apa miliaran? Hah? Miliaran. Masih rupiah bang. Siap. Thank you.